Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Hai Sobat Taklim semuanya, welcome back to Podcast Taklim. Pada kesempatan kali ini, podcast kita akan berbicara tentang Majelis Taklim di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan ini kan terkenal banget dengan provinsi yang masyarakatnya itu multi etnis dan multi ras. Lalu bagaimana ya kira-kira implementasi atau perkembangan Majelis Taklim di Provinsi Sumatera Selatan? Sebelum kita masuk nih, perkenalkan dulu, saya dengan Nuria Isnasyar yang akan menjadi host pada podcast Taklim kali ini. Karena kita membahas tentang Majelis Taklim sudah spesifik banget, maka tidak lengkap rasanya kalau saya tidak didampingi oleh tokoh yang sangat luar biasa ilmu dan pengetahuannya terkait Majelis Taklim ya Bapak. Sudah ada bersama kita ini Bapak Sekretaris Kelompok Kerja Majelis Taklim dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yumi Rusli MSI. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak ya sudah berkenan menerima ajakan kami, undangan kami untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak dan teman-teman Sobat Taklim semua, bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini kan provinsi yang sangat memiliki keberagaman dari background budaya maupun agama dan keyakinan yang ada di dalamnya, begitu ya Pak. Sama seperti yang sudah teman-teman ketahui juga bahwa Sumatera Selatan ini banyak mengirimkan atau banyak pemuka agama, ulama yang berasal dari Sumatera Selatan ini yang kemudian pergi ke Timur Tengah untuk melakukan syiar. Begitu pula banyak kita menerima pendatang ya Pak ya, ulama pemuka agama dari luar daerah, luar negeri gitu. Jadi sangat beragam dan itu konteksnya sangat luar biasa, multi diversity lah intinya begitu ya, dengan keanekaragaman yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, maka dalam kehidupan beragama kan kita semua juga harus belajar ya Pak. Memang kita terlahir ini melekat, budaya dan agama itu sudah melekat kepada individu. Seperti Sobat Taklim tahu semua ya, ketika bayi baru dilahirkan sudah ada identitas budaya dan agama yang melekat di masing-masing insan manusia. Tetapi kembali lagi di Indonesia untuk konteks beragama, belajar beragama itu yang kita ketahui bersama bisa melalui edukasi formal ya Pak, dan juga edukasi non formal. Kalau edukasi formal bisa melalui pondok pesantren, dan edukasi non formal ini bisa melalui Majelis Taklim ya Bapak. Nah, sekarang kita persilakan kepada Bapak Sekretaris Kelompok Kerja nih dari pengurus Majelis Taklim di Provinsi Sumatera Selatan. Kira-kira bagaimana sih Bapak sebenarnya kehidupan umat Muslim ini sebagai masyarakat di Sumatera Selatan dalam konteks sudut pandang moderasi beragama? Ya, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya Provinsi Sumatera Selatan kalau kita lihat dari dulu yang terkenal dengan Kerajaan Sriwijayanya, sudah multi etnis dan hidupnya berdagang. Setelah itu kita disambut oleh Palembang Darussalam. Darussalam itu terkenal dengan para tokoh-tokoh agamanya. Lantas Sriwijaya meninggalkan budaya-budaya yang cukup melekat di Sumatera Selatan ini dan diterima oleh orang-orang beragama Islam. Salah satu contoh sekarang yang sangat dominan ketika kita melihat ada acara perkawinan. Kita waktu itu disambut dengan tari-tari tangga ternyata. Nah, itu kan gending Sriwijaya. Nah, itu di zaman dulu, di zaman Sriwijaya tentunya pakaiannya bukan syariah. Pakaiannya batas ini atau apa ya. Nah, sekarang budaya itu masih tetap ada tetapi sudah dimodifikasi. Bajunya sudah menutup aurat, sudah pakai syar'i lah. Itu tetap berkembang. Kita tahu di Sumatera Selatan ini banyak suku dan etnis. Yang di Sumatera Selatan ini barangkali miniatur Indonesia ini. Miniatur Indonesia. Ada Jawa, Sulawesi, segala macam ada di Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah tidak ada gesekan-gesekan. Tidak ada gesekan.
Kita terkenal dulu, para kiai kita, para guru-guru kita, ustaz kita mengajar tidak ada pandang bulu apakah kaya atau miskin. Nah, sehingga lumbung-lumbung itu sampai saat ini masih berjalan. Tadi saya katakan kalau Sriwijaya meninggalkan ada museum, ada budaya-budaya yang BKB, apa ditinggal oleh Palembang Darussalam Masjid Agung, itu tidak ada sama sekali gesekan. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang ada suku Jawa, suku Cina, suku bertetangga biasa. Secara pengalaman saya pribadi hidupnya di kelompok banyak orang-orang Tionghoa. Rumah saya dikelilingi orang tua. Tetapi di situ ada masjid. Saya sebagai ketua masjid. Tidak ada gesekan. Apa ada gesekan suara di masjid atau hari besar Islam atau tidak ada. Sehingga justru tetangga-tetangga itu kalau ada orang Cina non-Islam meninggal, ya datang, walaupun tidak ikut ritualnya kan. Sebaliknya, kalau ada orang Islam yang meninggal, orang-orang non-Islam datang, walaupun dengan gaya dia kan, gaya dia. Jadi kita tidak bisa paksakan. Alhamdulillah kalau sampai saat ini di Sumatera Selatan, tadi disindir-sindir tadi waktu pembukaan kita, tidak ada gesekan agama. Di Sumatera Selatan ini aliran agama cukup banyak, aliran keagamaan cukup banyak. Tetapi tidak ada antara satu dengan yang lain, tidak ada gesekan. Walaupun itu kadang-kadang ada gesekannya sesama agama, bukan agama lain, sama agama justru agak ada gesekan. Kalau masalah perkembangan toleransi, saya kira cukup. Tadi salah satu inti moderasi itu menghargai adat istiadat. Betul, Pak. Nah, di Sumatera Selatan tadi Kerajaan Sriwijaya meninggalkan adat-adatnya kita pakai, walaupun sudah dimodifikasi. Nah, Islam Kerajaan Palembang Darussalam meninggalkan adat-adat, kita teruskan. Tidak ada yang masalah bergejolak di provinsi Sumatera Selatan ini. Nah, toleransi ya, antara lain kan moderasi beragama, toleransi adat, cukup toleransi di Sumatera Selatan ini. Kita tahu di Sumatera Selatan ini rasanya tidak terdengar gesekan antara satu agama dengan agama lain, tidak ada. Bahkan kalau kita melihat di salah satu daerah, umpamanya Kabupaten Oku Timur, Hindu, Bali, orang-orang Kristen, orang-orang Islam, itu kerjasamanya di bidang kemasyarakatan bukan main. Kalau kita lihat barangkali salah satu ikon kita untuk menjadi toladan di situ. Bahkan kadang-kadang kita susah melihatnya. Ini orang agama apa? Saking sudah bersatunya ya Pak. Iya. Nah, jadi itu yang kita lihat di Sumatera Selatan. Ini di Sumatera Selatan secara umum kan. Kalau di Palembang sendiri sebagai ikon provinsi Sumatera Selatan barangkali tidak ada. Tidak ada. Di Palembang ini seluruh agama ada di Sumatera Selatan. Bahkan vihara dekat masjid segala macam kata tidak ada masalah. Baik. Tidak ada masalah. Siap Bapak. Nah, seperti yang Sobat Taklim tadi sudah dengar semua ya, bagaimana akulturasi budaya itu tercipta di tengah masyarakat, khususnya di Palembang kalau kita bicara Sumatera Selatan ya Pak. Tapi justru itulah yang menjadi pemersatu itu loh, akulturasi. Jadi peninggalan Kerajaan Sriwijaya kemudian diteruskan dengan Palembang Darussalam, budayanya masih tetap ada, tapi kemudian dimodifikasi atau beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, kalau kita bicara terkait masyarakat nih Pak, itu kan kita tahu Majelis Taklim ya, eksistensi Majelis Taklim yang luar biasa, langsung itu adalah pada level grassroots atau akar rumput begitu Pak. Nah, kemudian kalau kita sekarang mulai spesifik ke tempat Bapak bekerja sebagai sekretaris dari kelompok kerja Majelis Taklim Pak di Sumatera Selatan, boleh sedikit dijelaskan Pak bagaimana sejarahnya terciptanya Pokja ini sudah sejak kapan, kemudian sudah berapa Majelis Taklim yang tergabung di kelompok kerja, silahkan Bapak.
Pokja Majelis Taklim Provinsi Sumatera Selatan ini masih relatif umurnya agak pendek. Baru dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Menak Provinsi Sumatera Selatan 22 November 2023. Jadi lebih kurang baru satu tahun. Setahun. Nah, jadi apa yang sudah diperbuat? Rasanya belum banyak diperbuat, belum banyak. Tetapi secara individu pengurusnya sudah bergerak semua. Memang dari dulu aktivis Majelis Taklim. Oke. Maksudnya, Siap. umpamanya saya ketua masjid, di masjid saya ada Majelis Taklim. Setiap saat saya membina Majelis Taklim. Nah, jadi dan yang lain-lain pengurus. Untuk Provinsi Sumatera Selatan kami baru bergerak di Palembang. Palembang memang ada sudah memang dari dulu sudah dikelompokkan yang dikoordinir oleh para penyuluh kita. Baik. Penyuluh agama Islam baik negeri maupun yang honorer. Jadi sudah memang mereka itu sudah bergerak. Setiap majelis taklim itu hampir rata-rata berkumpul di satu kecamatan dan koordinator itu penyuluh. Oh. Penyuluh. Siap, Pak. Oke, nah berarti seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan ya, bagaimana walaupun umurnya nih baru 1 tahun, kalau anak kecil nih baru belajar jalan, lagi tertata-tata gitu ya, tapi sebenarnya praktisinya atau penggeraknya dari dulu tuh sudah ada ya Pak? Ada, ya. Namun mungkin dengan adanya kelompok kerja Majelis Taklim, itu yang akan mengamankan dan juga memperkuat dari sisi administrasi, ya Pak ya? Begitu. Nah, untuk peranan Majelis Taklim sendiri nih Pak, seperti yang tadi Bapak sudah bilang kan dengan masyarakatnya Sumatera Selatan yang sangat toleran, itu sebenarnya keberadaan Majelis Taklim sendiri ini tuh bagaimana sih Pak dalam menjaga dan menguatkan toleransi dalam konteks moderasi beragama? Apakah misalnya penyuluh juga hadir di Majelis Taklim atau kemudian ada pembahasan di Majelis Taklim yang memang mengajak masyarakat untuk terus menjalankan program moderasi beragama, Pak? Masalah Majelis Taklim materi moderasi beragama. Sebenarnya penyuluh di Sumatera Selatan ini sudah dibekali untuk bagaimana moderasi beragama. Kebetulan saya salah satu orang pemateri moderasi beragama. Saya sudah alhamdulillah keliling di Provinsi Sumatera Selatan, ketemu dengan para penyuluh kita. Karena penyuluh kita yang itu honorer itu 1.600-an. Penyuluh honorer. Tapi yang PNS memang 113 atau berapa itu. Nah, sedikit perbandingan itu. Nah, jadi sudah rata-rata sudah ketemu itu, dan di kabupaten kota kadang-kadang kita disuguhkan untuk bertemu dengan para majelis taklim. Nah, jadi sekaligus di situ di kabupaten kota itu penyuluh dan majelis taklim walaupun tidak keseluruhan sudah ada dibekali masalah moderasi beragama. Seperti yang kami katakan tadi bahwa kita ini tidak bisa kehendak kita sendiri. Betul. Sedangkan Allah sudah mengingatkan kalau Allah mau semua manusia ini sama. Tetapi memang kita ditakdirkan untuk berbeda. Kenapa kita mau ngotot-ngototan memaksakan sendiri itu kan? Baik. Siap Pak. Nah, kalau kita memang bicara dari konteks Indonesia ya Pak, slogan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun dengan keragaman budaya, perbedaan yang ada, tapi kita tetap menjadi satu gitu. Itulah Indonesia. Nah, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri Pak, di pengimplementasian Majelis Taklim dalam perkembangan ada nggak sih Pak yang distinct atau yang membedakan ciri khas budaya dan kekhasannya Majelis Taklim di Sumatera Selatan mungkin dengan provinsi lain atau mungkin di Palembang dengan kota kabupaten yang lain, itu menurut Bapak seperti apa Pak? Rasanya kalau untuk yang sangat mencolok enggak ada. Karena gini, Majelis Taklim itu dibentuk oleh masyarakat yang kadangkala para pendiri dan pengajar ustazahnya itu ya sesuai dengan derajat kemampuan itu kan. Nah, mereka itu biasanya rata-rata dibentuk di tingkat masjid atau mushola atau RT, diawali dengan pertemuan rutin, adanya arisan, sudah itu pertemuan ya kajian-kajian. Nah, kajian itu kalau di kota umpamanya di Palembang masih banyak pilihan untuk narasumbernya, para gurunya, para ustadznya banyak pilihan. Tapi ketika kita berbicara di daerah
terpencil di daerah pelosok. Barangkali pemateri atau guru atau ustazahnya itu ya gitu-gitulah. Nggak bisa kita mau harus sadar pendidikan ustazahnya begini, nggak bisa. Ya barangkali yang dikatakan ajarkan walaupun satu ayat ya jadilah yang itu, ya mampunya itu. Siap. Jadi tidak ada barangkali kalau dibanding dengan Indonesia, saya kira tidak terlalu jauh beda gitu-gitulah. Karena tujuan awal kita itu menghimpun para orang tua, para jemaah supaya dapat mengembangkan ilmunya, cakrawalanya. Karena di Sumatera Selatan ini memang majelis taklim didominasi oleh ibu-ibu. Walaupun tidak menutup mungkin ada juga bapak-bapak, ada yang campuran. Ada yang khusus bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang campuran. Nah, ketika itu kita berbicara bagaimana metode mengajar, nah sampai saat ini kita belum ada. Alhamdulillah tadi sudah dapat pola-pola itu, silabusnya insya Allah kita akan terapkan. Jadi kalau masalah tadi jauh beda atau tidak dengan yang lain, kota dan kabupaten kota yang lain rasanya tidak jauh berbeda. Apalagi sekarang alhamdulillah di Sumatera Selatan ini di desa-desa itu sudah banyak pemuda-pemuda yang pulang kampung dari pendidikan, dari pondok-pondok saya kira di kecamatan di Sumatera Selatan ini, di kecamatan paling tidak dapat 5 atau 10 sarjana agama sudah ada di situ. Jadi agak lumayan sudah banyak pilihan. Baik. Siap Pak. Tapi kalau saya ingat lagi ke tadi satu pernyataan dari Bapak nih, bahwa Bapak kan tinggalnya di lingkungan Tionghoa, ya, menjadi umat Muslim tapi menjadi minoritas ketika tinggal memang di lokasi tertentu gitu. Nah, kalau tadi saya pengen tahu nih Pak, apakah keunikannya misalnya kalau di lingkungan Bapak di majelis taklim, apakah ketika hadir gitu mungkin banyak yang memang dari keturunan Chinese yang ikut, jadi kan bahasanya pembedanya itu terlihat dari siapa yang hadir, siapa yang mengikuti Apakah itu terjadi Pak di lingkungan majelis taklim di kediaman Bapak? Kalau majelis taklim itu sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak yang mu'alaf di daerah kita. Sudah banyak yang mu'alaf. Walaupun kadang-kadang mu'alaf karena pernikahan, kadang-kala memang keinginan betul. Banyak dari keturunan mereka itu sekarang sudah banyak yang belajar mengaji segala macam. Nah, majelis taklim ada sebagian tapi tidak banyak. Tadi kami tidak akan memaksakan mereka untuk mengikuti majelis taklim, walaupun kami sebagai pembina majelis taklim di situ, kami akan monitor dari ketua majelis taklim, majelis ibu-ibu, karena kami di masjid kami, alhamdulillah untuk ibu-ibu ada tersendiri. Untuk yang bapak-bapak rutin kajian itu pagi Ahad, ada rutin, ada belajarnya fikih. Jadi saya minta belajar dari nol, dari toharo. Jadi dari tahun ke tahun, dari tahun alhamdulillah ada yang belajar mengaji dari alif. Ya, bergeser alhamdulillah sudah dari yang buta aksara Al-Qur'an sekarang sudah banyak yang bisa, bahkan sudah bisa diajukan untuk jadi imam kira-kira. Masya Allah. Tuh, coba sobat taklim semua kita dengar sendiri dari Bapak selaku beliau kalau dari sisi pekerjaan itu adalah sekretaris Pokja, tapi kalau sudah kembali ke rumah jadi ketua majelis taklim lagi, pengurus masjid bahkan. Bapak tadi menyatakan bahwa majelis taklim ini hadir sebagai tempat memang edukasi non formal ya Pak, bagaimana anak kecil itu bisa belajar agama itu memang dari majelis taklim tempatnya, dan itu yang mengelola adalah lingkungan dia sendiri gitu. Nah sekarang Pak, kalau kita bicara majelis taklim, walaupun memang usianya tergolong masih muda ya Pak ya, sudah 1 tahun, tapi apakah sudah ada nih beberapa majelis taklim mungkin yang terdata, teridentifikasi mungkin yang maju dari sisi mungkin pemberdayaan ekonomi umat, ataukah mungkin dari mulai sisi administrasi, apakah ada Pak untuk di Sumatera Selatan sendiri? Di Sumatera Selatan ada di Kabupaten Oku dan Komering Ulu itu sudah ada yang di samping majelis taklim dia sudah ada ekonomi kreatif, membuat kayak deterjen itu ada. Di Palembang juga ada. Di Kecamatan Gandus itu produksi goreng-goreng keripik segala macam ada memang. Jadi sudah memang kami menyarankan dulu
dari penyuluh, dari majelis taklim, supaya majelis taklim itu jangan monoton. Kalau bisa jangan jadi minta-minta, tapi dia memberi, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mau memberi? Pastinya ekonomi itu harus dikembangkan. Alhamdulillah sudah ada sebagian itu melalui para penyuluh kita sudah ada mengembangkan ekonomi kreatif di tengah-tengah para majelis taklim kita. Bahkan tempo hari ada lomba penyuluh teladan itu digerakkan dengan ekonomi kreatif para majelis taklim. Nah, jadi bagaimana sekarang menggerakkan ekonomi di majelis taklim mendapat sertifikat halal. Itu kan dia ada kaitan semua dengan Kementerian Agama. Siap. Terima kasih sekali nih Pak untuk insight yang sudah diberikan kepada kami. Lalu kemudian Pak, kalau kita melihat memang perkembangan majelis taklim itu sendiri ya Pak ya, dengan memang usia pokja nih yang masih sangat belia, apa sih sebenarnya Pak yang masih menjadi tantangan majelis taklim pada umumnya di era 2024 menuju 2025 ini menurut Bapak selaku praktisi pengelola majelis taklim sendiri seperti apa Pak tantangan yang masih dihadapi? Sebenarnya tantangan majelis taklim itu kebanyakan tantangan klasik, tetapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur. Klasik gimana? Ya selama ini kan ya dana itu yang menjadi klasik itu. Nah, tetapi sekarang alhamdulillah sudah banyak berkreasi para majelis taklim, dan kadang-kadang ada kesadaran masyarakat untuk membantu majelis taklim dari segi pendanaan. Ya bagaimanapun pasti membutuhkan dana. Kayak di Kabupaten Banyuasin itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat di Kabupaten Banyuasin itu, kalau dia ada pertemuan itu di 2 kecamatan, Banyuasin 3 dan Talang Kelapa itu ribuan jamaah datang, dan kalau itu pertemuan pasti macet jalan. Nah, kalau angkot ambles di sana kosong di boyong oleh jamaah dicatat untuk itu. Nah, jadi kalau kita melihat di situ, alhamdulillah kalau perkembangan situ. Walaupun memang majelis taklim itu kalau kita lihat yang maju itu penduduknya memang sudah majemuk. Penduduknya sudah majemuk. Kalau penduduknya masih satu keturunan agak susah. Jadi kalau umpamanya sudah ada di sana suku Jawa, suku Padang, suku ada, nah itu insya Allah maju. Tuh ya, sobat alim semua, berarti memang seperti yang kembali lagi saya highlight bahwa keberagaman itu justru menjadi penguat ya Pak. Iya, kalau sukunya majemuk tidak ada hegemonik dominansi, tapi justru itu mendukung untuk bersatu dan semua jadi ini mendukung eksistensi perkumpulan majelis taklim yang ada. Nah, maka sebenarnya sekarang apa yang menjadi harapan terbesar Bapak nih sebagai sekretaris Pokja untuk Pokja Majelis Taklim itu sendiri dan Majelis Taklim di Sumatera Selatan pada umumnya? Harapan saya supaya kita banyak pembinaan kepada Majelis Taklim. Majelis Taklim karena Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota. Untuk menjangkau itu jauh-jauh, barangkali ada beberapa kabupaten kota paling 3-4 yang bisa kita pulang hari, tetapi yang lain harus nginap. Nah, itu pasti memerlukan dana yang pertama. Yang kedua, ini pendidikan ini jangan diserahkan oleh satu instansi. Harus kerjasama, kolaborasi dengan instansi lain, tetapi yang memegang peranan puncaknya harus satu instansi, Kementerian Agama umpamanya. Ini karena ini terus terang majelis taklim ini riskan dibawa kemana-mana, apalagi musim pilkada. Nah, ini riskan ini dibawa kemana-mana. Nah, jadi kalau ada yang memayunginya, tentunya kita ada standar dan ada rem. Yang itu tidak boleh, yang ini tidak boleh. Nah, ini. Nah, tapi ketika itu dibiarkan begitu saja, apalagi majelis taklim di bawah yayasan tertentu, dia menganggap ini punya dia. Nah, jadi itu harapan kami. Mari kita bina majelis taklim ini melalui Pokja Majelis Taklim ini, dan Pokja ini bisa bergerak ketika
ketika kita disupport oleh pemerintah, disupport oleh swasta, kita bersama-sama. Karena bagaimanapun majelis taklim ini harus dibina. Betul. Masih banyak masyarakat kita di mana-mana di daerah pedesaan yang masih membutuhkan itu. Masih buta aksara Al-Qur'an, masih buta fikih. Sehingga kadang-kadang ibadahnya hanya ikut-ikutan. Nah, insya Allah dengan berkat ada majelis taklim, tidak lagi dia ibadahnya ikut-ikutan, sholat umpamanya rambutnya ke sini, ke lakinya umpamanya sholatnya sarungnya singkat pendek. Nah, itu barangkali ya begitulah. Setelah diadakan penjelasan oleh guru, ustazahnya, insya Allah itu akan berhasil dengan baik. Yakinlah generasi ini akan baik ketika kita membina ini dari bawah. Dan bina dari bawah. Makanya sekarang saya tekankan majelis taklim itu jangan hanya orang dewasa. Karena di masjid-masjid banyak. Kadang-kadang majelis taklim itu anak-anak tidak boleh. Anak-anak remaja tidak boleh. Nah, ketika ini tidak boleh ikut, tidak boleh masuk masjid, kita hilang satu generasi atau dua generasi. Kita akan hilang. Generasi ini yang tua ini habis, yang ini belum menyambung. Nah, ini harus digalakkan generasi berikut ini. Ya tentunya metodenya lain. Betul. Metode anak-anak dengan remaja tentu lain. Barangkali remaja kalau ketemu dengan pasangan-pasangan yang ideal lebih bagus dia. Kalau yang tua-tua lain. Nah, jadi itu harapan saya kepada seluruh stakeholder yang berada, mari kita bangun, dan pada para ustazahnya jangan kita hanya membina orang tua. Binalah anak-anak ini dan jangan diusir anak-anak ini dari majelis taklim, dari masjid, karena kita akan rugi ketika anak-anak ini hilang. Kita akan hilang satu generasi atau bahkan dua generasi. Nah, untuk menyambung generasi yang hilang ini susah untuk nyambungin ini, karena kita, kalau menurut saya itu, ketika ini anak-anak nakal biasa-biasa saja namanya anak-anak. Namanya anak-anak. Saya kalau anak-anak kadang-kadang ketawa sambil sholat tuh nggak aneh lagi kan, namanya anak-anak. Nah, sudah. Nah, ketika ini tidak diusir, lama-lama dia akan baik. Memang kadang-kala di tengah masyarakat kita ini anak-anak ini ketika remaja kadang-kadang hilang dari masjid, dari musola, dari masjid taklim. Tapi insya Allah sejauh apapun dia terbang akan kembali karena dia sudah ada basic di dalam hatinya. Nah, jadi kita sekali lagi kami mengajak jangan diusir anak-anak kita. Ya, baik, siap. Nah, teman sobat taklim semua, sebenarnya itu jawaban yang ingin kita dengar sebagai pesan terakhir dari Bapak narasumber. Tapi terima kasih banyak Pak sudah memberikan penjelasan demikian. Mungkin sebelum saya menutup, ini bisa saya simpulkan sedikit bagaimana tadi harapan dari Pak Yumi selaku sekretaris kelompok kerja Majelis Taklim di Provinsi Sumatera Selatan tentang ini penting banget, highlight banget bahwa anak-anak itu generasi muda jangan disingkirkan dari Majelis Taklim. Kalau mereka bercanda, mereka ribut, ya itu memang naturalnya mereka sebagai anak-anak. Itu sama dengan program yang sedang kami kembangkan di Kementerian Agama, Pak. Di pusat kami sedang mengembangkan konsep masjid ramah anak. Jadi tidak hanya ramah lingkungan, tidak hanya ramah wanita, ramah lansia, tapi ramah anak. Karena itu yang memang terjadi nyata adanya. Ketika anak kecil itu willing to atau mau berkenan ikut sama mama sama papa ke majelis taklim, pengen tahu sebenarnya di sana ngapain sih gitu. Tapi ketika anak dihardik, dibilang bahwa kamu nggak boleh berisik, ini tuh tempat ibadah. Nah, momen itulah yang terkadang membekas di anak, dan itu benar kata Bapak bisa menghilangkan satu generasi. Kehilangan satu generasi itu kehilangan yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, sobat taklim dimanapun berada, ayo ajak adik-adiknya, teman-teman yang masih Gen Z, kemudian orang tua untuk kembali ke majelis taklim, dan ingat dengan bergabung ke Pokja, bergabung ke kelompok kerja majelis taklim itu bisa dibina. Jadi kalian tuh bisa lebih aman, lalu secara administratif juga sudah terdaftar ya Pak. Jadi diketahui, oh orang tua saya mengembangkan majelis taklim ini loh teman-teman. Nah, majelis taklim kita sudah terdaftar, diakui oleh Kementerian Agama. Jadi mungkin sekian yang dapat kami berikan ya Pak hasil diskusinya. Terima kasih banyak Bapak Yumi atas waktu dan perkenannya mengikuti podcast kali ini. Dan untuk sobat taklim dimanapun berada, boleh habis ini
kirim komen di bawah daerah mana yang mau didatengin, misalnya oh di kampung saya tuh ada begini loh majelis taklimnya. Kita akan bisa mengulik lebih dalam mengenai pengembangan majelis taklim dari sudut pandang berbeda masing-masing daerah di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nuria Isnasyar dan Bapak Yumi, kami pamit undur diri sampai bertemu di podcast taklim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.